Oke teman-teman, kita jumpa lagi di review mesin tetas. Jadi ini mesin tetas kita sementara lagi dites ya. Ini kapasitas 50 ini teman-teman, 50. Tapi ini mampu memuat 54 butir. Dengan penggerak otomatis, motor sinkron, sistem geser ya, sistem geser. Karena ini kapasitas kecil, kita pakai sistem geser. Nah teman-teman, ini saklar power switch utama, ini timer pembalik telur, kemudian ini termostarnya, kemudian ini saklar untuk ini, terus saklar timer pembalik telur kita taruh di dalam teman-teman, mengantisipasi ada yang tidak sengaja kepencet, airnya bergerak di dalam, makanya kita amankan di dalam ya, dalamkan di dalam ini. Terus ini teman-teman, saya mau perlihatkan dulu caranya setting ya. Kalau ini teman-teman bisa lihat ya. Kalau ini kan S berarti detik, menit, jam, terus menit, jam. Nah ini kita pakai contoh dulu sementara detik. Kita ambil 7 detik, 12 detik ini masa pembalikan telur. Jadi satu kali geser dari kiri ke kanan itu menghabiskan waktu 12 detik. Nah ini gunanya teman. Kalau ini lamanya istirahat ya. Jadi kalau misalnya 12 jam atau 10 jam, nah kita taruh di sini 10 ya kan. Nah berarti 10 jam istirahat, kemudian akan bergerak setelah 10 jam, akan bergerak selama 12 detik satu kali putaran ini dari sini ke sini. Nah untuk settingnya ini teman-teman saya memperlihatkan dulu. Kalau untuk mengetahui suhu terendah dan suhu tertinggi, caranya ini teman-teman, kita ini mau tahu suhu terendah berapa yang kita pakai, tekan satu kali ini. Nah ini 38, berarti 38 suhu terendah dalam settingan kita. Kemudian mau cek lagi suhu tertinggi berapa ya sesuai settingan kita, coba tekan panah ke bawah satu kali. Nah berarti ini 39 tertinggi, kalau ini 38. Kalau ini teman-teman mau setting, mau rubah caranya begini teman-teman, coba lihat ya. Kita cari dulu suhu terendah, kita mau setting suhu terendah, kita tekan ini agak lama sampai bergerak. Nah, kita misalnya mau setting 38,5, oke. Nah, berarti di 38,5 terendah. Sekarang kalau kita mau setting ke tertinggi yang kita kehendaki berapa, misalnya kita taruh di 39,5. Caranya ini tekan sampai bergerak. Nah, kita taruh 39,5 misalnya, contoh ya. Nah, sampai berkedip. Nah, kita cek hasil settingan kita terendah berapa, 38,5. kemudian kita cek lagi yang tertinggi berapa, 39,5. Jadi itu cara settingnya. Coba kita ulang teman ya. Kita kembalikan ke posisi semula.
38 terendah, 39 tertinggi. Coba ya, tekan ini. Nah, setelah bergerak kita cari 38. Oke. Kemudian kita cari setting ke yang tertinggi berapa. Taruhlah 39 misalnya. Nah, kita cari 39, tunggu sampai berkedip. Nah, berarti settingan kita terendah 38, kemudian tertinggi 39. Jadi itu saja jadikan standar teman-teman. Hasil paling bagus di antara 38 dan 39. Kemudian ini teman-teman ini yang saya pasang di dalam ini. Jadi fungsinya, jadi khusus teman yang pesan ini mesin tetas atau yang beli, ini difungsikan setelah telur 2 hari kita masukkan. Jadi kalau sudah 2 hari kita masuk, atau 3 hari lah, 3 hari paling bagus, telur kita masukkan, baru kita on kan ini. Kita on kan sampai dengan 3 hari sebelum netas telur. Jadi misalnya telur ayam 21 hari, kita off kan ini di hari ke-19 ya, 19, 20, 21 misalnya kan, 3 hari atau 2 hari sebelum netas. Matikan ini, matikan ini. Gunanya agar sewaktu mulai menetas ini tidak bergerak lagi. Masa tenang, ini diam, tidak bergerak lagi. Karena kalau sudah menetas ini masih bergerak, resikonya ini kaki ayam hasil tas akan terjepit. Nah, makanya 3 hari sebelum menetas saya sarankan di oven ini. Itu paling aman. Kemudian ini kita contoh ya, ini kan kita setting di 10 jam, kita ambil detik ya terendah untuk contoh saja. Kita kasihlah 7 detik contoh ya. Ini kita rubah dulu ke detik. Nah, ini detik, kemudian ini 12 detik, 1 kali putaran ini teman. Jadi dari sini ke sini itu membutuhkan waktu 12 detik. Anda perlu di setting ini, cukup ini sesuai selera, misalnya 3 kali sehari atau 2 kali sehari. Misalnya 2 kali sehari, nah taruh di sini. Ini kan dirubah ini jam. Nah ini coba kita contoh ya, ini kita on kan. Nah ini bergerak teman. Nah ini dia butuh 12 detik untuk sampai di sebelah, di ujung ya. Sudah mentok ke ujung. Kemudian karena kita setting di 7 detik istirahat, di menit ke-7 dia bergerak lagi sampai di ujung ini dia akan berhenti karena kita setting 12 detik. Seterusnya begitu teman-teman. Jadi ini saya posisikan di jam saja ya, 12 jam sajalah, sesuai pengalaman saya ideal itu 12 jam. Ini kita ganti ke apa ini, menit, second, menit. Nah ini jam, jadi 12 jam istirahat, kemudian nyala 12 detik. Jadi ini teman-teman, jadi ini yang penting ini, ingat 3 hari setelah masuk dan 3 hari sebelum netas di operasinya. Kemudian ini teman-teman sudah saya setting sedemikian rupa ini, tidak usah lagi dikasih naik kasih turun karena ini sudah saya kalibrasi nih. Kalibrasi pakai ini karena kalau ini bergerak ke atas atau ke bawah, otomatis sensor akan mempengaruhi temperatur